Shalom, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia hari ini, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, maupun juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat di mana Bapak Ibu berada hari ini. Kita sungguh bersyukur dan bersuka cita karena tak terasa kita sudah menginjak bulan Desember, minggu pertama. Jadi mungkin 3 minggu ke depan kita akan mengakhiri tahun 2021 ini, yang tentu ada banyak peristiwa yang kita alami, baik pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, komunitas kita, saudaraku. Ada banyak hal yang sudah kita alami sepanjang tahun ini, namun kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada tempat ini. Amin. Kita bersyukur, saudaraku, karena Tuhan baik. Ya, dan memang tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan COVID-19 ini akan berakhir. Ya, karena terus-menerus ya dia bermultiplikasi, ya dia mutasi, saudaraku. Ya, di bulan akhir ini ada varian baru apa namanya? Omicron, ya, yang juga katanya berbahaya dan sudah masuk ke beberapa negara dan sudah dekat dengan Indonesia katanya. Ya, kita doakan pemerintah diberi kasih karunia untuk bisa bersama-sama saudaraku mengatasi virus ini boleh masuk ke Indonesia. Ya. Dan ada banyak juga pesan-pesan Tuhan untuk gereja Tuhan khususnya di tahun mendatang, saudaraku. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Namun ada pesan-pesan Tuhan untuk kita sebagai gereja Tuhan, kita terus berjaga-jaga, kita terus mempersiapkan diri, saudaraku. Karena akan ada banyak hal-hal yang terjadi yang menggoncangkan lebih dari tahun ini, saudaraku. Kita tidak meremehkan nubuat, tetapi kita juga menguji setiap roh. Amin. Ya, jadi saudara boleh dengar pesan-pesan Tuhan ini untuk kita bisa bawa dalam pribadi kita, untuk kita siapkan diri kita, saudaraku. Karena akan ada banyak goncangan memang. Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua nanti, ada banyak goncangan yang akan terjadi. Itu sudah difirmankan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Ya, Hagai, saudaraku, bernubuat bahwa Tuhan akan menggoncangkan baik langit, bumi, laut dan darat, saudaraku. Nah, kalau semua digoncangkan Tuhan, saudara mau bersembunyi di mana? Kita mau berlindung di mana, saudaraku? Ibrani berkata bahwa goncangan itu Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk membuktikan apa yang bisa digoncangkan dan apa yang tidak bisa tergoncangkan. Dan hanya satu yang tidak tergoncangkan, saudaraku, ketika Tuhan menggoncangkan bumi dan langit ini, yaitu kerajaan Allah. Jadi artinya, saudaraku, kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, maka goncangan-goncangan yang akan terjadi tidak akan menggoncangkan kita. Semua sendi-sendi kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah akan digoncangkan. Pernikahan yang tidak sesuai dengan nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah akan tergoncang. Pekerjaan, bisnis, semua, saudaraku, bahkan termasuk pelayanan gereja, kalau tidak dibangun sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, juga akan tergoncang. Hanya satu, saudaraku, tempat untuk kita tinggal tetap aman, damai sejahtera adalah di dalam kerajaannya. Ya, saudaraku, bagaimana kita boleh hidup terus di dalam kerajaannya? Pagi hari ini kita akan sama-sama, saudaraku, merenungkan firman Tuhan, melanjutkan apa yang Yesus khotbahkan di bukit, saudaraku. Karena khotbah di bukit ini adalah merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan kekristenan, kehidupan di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Ya, minggu-minggu yang lalu kita sudah banyak belajar tentang apa yang Yesus ajarkan. Dan hari ini kita akan teruskan di dalam, saudaraku, khotbah di bukit dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43 sampai dengan 48. Ya, saya pakai tema ini, ya, like father, like son. Karena nanti kita akan menemukan ayat-ayat yang menyatakan siapa kita, saudaraku. Ya, di dalam Matius pasal yang kelima ini,
ayat yang ke-43 sampai 48. Nanti ya Bapak Ibu bisa bacakan ayat-ayat ini nanti ya setelah di rumah. Tapi saya akan mulai langsung dari ayat yang ke-43. Ayat 43 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, Yesus berkata, kamu telah mendengar firman. Ya, seolah-olah ini adalah perkataan Tuhan, seolah-olah ini adalah perkataan Yesus, bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saya pribadi membaca firman Tuhan beberapa kali, saudaraku, ya, tapi saya belum pernah menemukan ada ayat atau ada perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama dan membenci musuh. Ya, saudaraku, saya juga cari referensi, saya coba dengar juga dari beberapa penafsir. Saudaraku, tidak ada satu ayat pun yang pernah diucapkan oleh Tuhan, baik lewat nabi-nabinya maupun secara langsung, bahwa kita mengasihi sesama, tetapi kita boleh benci musuh kita. Saudara, kalau kita teliti ayat ini, dari mana ayat ini berasal, saudaraku? Ya, kita bisa melihat di dalam Imamat pasal 19, ayatnya yang ke-18, ayatnya berkata demikian, jangan membalas dendam dan jangan menyimpan dendam terhadap sesamamu. Firman Tuhan berkata, jangan balas dendam, jangan menyimpan dendam terhadap sesamamu. Akan tetapi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, saudaraku, lihat ayat ini yang dikutip di dalam Matius 5:43 ini. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, ini adalah perkataan atau ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi pada waktu itu. Rabi-rabi Yahudi telah mengutip ayat, namun tidak lengkap. Mereka memotong atau mereka membuang anak kalimat yang terakhir dan menggantikannya dengan kalimat yang berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Itulah yang berkembang di dalam bangsa Yahudi. Bangsa, saudaraku, yang dipilih Tuhan. Bangsa yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Namun, saudaraku, di dalam mempraktekkan firman Tuhan, ada banyak hal yang mereka keliru mempraktekannya. Salah satunya adalah firman yang kita baca pagi hari ini. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, ayat ini bukan keluar dari mulut Tuhan, tapi ini adalah ajaran yang disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi pada waktu itu. Bahkan firman Tuhan, saudaraku, sudah mengajar kita bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan, saudaraku. Ya, nah, di dalam satu ayat ini, Keluaran 23 ini, dikatakan, apabila engkau melihat apa? Lihat apa? Lembu musuhmu dan keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Luar biasa firman Tuhan, saudara. Bukan hanya musuh kita, tetapi lembunya pun, keledainya pun Tuhan mau kita perhatiin, saudara. Ya, ayat 5-nya. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Jadi saudara, keledainya musuh aja Tuhan mau kita perhatikan. Apalagi musuh kita. Amin. Saudaraku, karena Tuhan mengasihi semua kita. Kita melihat sebentar, saudaraku, apa arti musuh
di dalam ayat 43 ini tadi. Ya, kata musuh di situ dari bahasa Yunaninya ektros. Ya, ada banyak artinya, tapi saya hanya mengutip 3 arti aja, 3 makna buat kita pada pagi hari ini. Musuh. Yang pertama adalah orang yang tidak suka dengan kita, yaitu ada kurang kata kita. Orang yang tidak suka dengan kita. Ya saudara, kita maklum, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Amin. Ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi mungkin saja ada saudaraku orang-orang di sekitar kita yang tidak suka dengan kita. Mungkin tidak suka dengan sikap kita, tidak suka dengan ketawanya kita, tidak suka dengan cara jalan kita, tidak suka dengan cara kita berbicara. Bisa ada berbagai alasan mereka tidak suka dengan kita, saudaraku. Ya, ini arti yang pertama dari musuh, saudaraku. Yang kedua, orang yang selalu melawan atau menentang kita. Mungkin di kantor, saudara, ketika kita bersepakat untuk memutuskan sesuatu bersama-sama dengan pemimpin dan mungkin dengan beberapa staf, kita sudah sepakat putuskan, kita mau tahun depan kita akan lakukan bisnis, kita akan kembangkan ya bisnis kita. Ya, untuk mungkin melakukan sesuatu yang baru. Tapi tiba-tiba ada seorang yang berkata, enggak, kita jangan ke situ. Kita mesti lakukan ini. Ya. Ada saja mungkin orang-orang yang seperti itu. Ya, yang saudaraku bersikap antagonis. Apa yang sudah disepakati bersama bisa dimentahkan oleh dia. Saudara, itu tergolong di dalam arti musuh. Kemudian yang ketiga, orang yang sering atau yang selalu menyakiti, merugikan kita. Entah itu perbuatannya, perkataannya, ya cara dia memandang kita mungkin, saudaraku, cara dia menilai kita. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah saudaraku, mereka ini mungkin ada di sekitar rumah kita. Orang ini mungkin ada di sekitar tempat saudara bekerja, di tempat saudara berbisnis. Mungkin ada juga di antara berada di sekitar komunitas tempat tinggal saudara. Bahkan mungkin saudaraku, orang itu juga ada di dalam komsel kita. Ada di dalam gereja kita. Orang-orang yang tidak menyukai kita. Orang-orang yang saudaraku berseberangan dengan kita. Yang sering tidak sependapat dengan kita. Ada orang-orang yang juga mungkin sering merugikan kita. Ya, saudaraku, sudah berkali-kali kita menasihatkan dia. Sudah berkali-kali kita ya memberikan pertolongan kepada dia. Tapi orang ini tidak berubah juga. Ya, merugikan kita. Saudaraku, tapi mari pagi hari ini kita mau melihat firman Tuhan. Apa yang Yesus kehendaki buat kita. Sebagai orang-orang yang ada, saudaraku, di dalam kerajaannya ini. Ayat yang ke-44. Berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi saudaraku, tadi Yesus mengutip apa yang diajarkan oleh para rabi Yahudi. Untuk mereka mengasihi sesama, namun mereka boleh benci musuhnya. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, secara natur manusia kita memang sulit untuk mengasihi musuh. Ya apa ya? Ya. Secara natur saudaraku sulit memang untuk kita bisa berdoa buat orang-orang yang menyakiti kita, buat orang yang melukai kita, saudaraku. Natur kita memang seperti itu. Tetapi Yesus memberikan sebuah perintah untuk kita mengasihi orang yang melukai kita,
mengasihi orang yang merugikan kita, mengasihi orang yang menentang kita, mengasihi orang yang tidak sependapat dengan kita, mengasihi orang yang tidak suka dengan kita, dan bahkan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Itulah perintah Tuhan untuk kita hidup di dalam kerajaan-Nya. Inilah nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan mau untuk kita hidupi, untuk kita saudaraku miliki, saudaraku. Ya, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Saya mengutip paralel dari ayat ini di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 dan 28. Saya baca di dalam versi Alkitab yang terbuka. Bunyinya demikian. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Akan tetapi aku berkata kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Berkatilah orang yang mengutuki kamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Jadi saudara, Yesus memberikan sebuah perintah, sebuah Tuhan kehendaknya untuk kita saudaraku lakukan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kerajaan-Nya. Mengasihi musuh, berdoa bagi mereka, dan berkati mereka yang menganiaya kita. Saudara siap? Siap saudara? Ya, saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap saudara sedang berbicara. Ya, mungkin ada seseorang yang hari ini Tuhan Roh Kudus munculkan dalam pikiran saudara. Orang yang selama ini tidak suka dengan saudara. Orang yang selama ini mungkin benci dengan saudara. Orang yang selama ini mungkin menyakiti saudara, merugikan saudara. Tuhan sedang munculkan dalam pikiran saudara, supaya saudara lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kasihi dia dan berdoalah bagi dia. Ya, mengasihi saudaraku. Ya, kita bisa berdoa tanpa mengasihi. Ya lagi ya, kita bisa berdoa, mendoakan seseorang tanpa mengasihi dia. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa berdoa. Ada banyak orang mungkin saudaraku berdoa, ya, buat orang-orang yang menyakiti, yang melukainya, tapi berdoa dengan hati yang ya seperti Yunus. Ya, Yunus memberitakan firman Tuhan kepada kota Niniwe, tapi dengan hati yang marah, hati yang saudaraku tidak suka kepada bangsa Asyur ini. Saudara, kita bisa berdoa tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa berdoa. Ya, karena di dalam mengasihi pasti ada pengampunan, saudaraku. Amin. Dalam mengasihi pasti ada. Mengasihi dan mengampuni itu seperti saudaraku satu mata uang koin, saudaraku, depan belakang. Mengasihi dan mengampuni harus berjalan bersama. Saudara, engkau harus mengampuni orang-orang yang selama ini menyakitimu, yang melukaimu, saudaraku. Dan mengasihi mereka, berdoa buat mereka. Seperti saudaraku yang Tuhan kita lakukan. Ya. Beberapa ayat, mari kita lihat dalam Amsal. Ya. Amsal pasalnya yang ke-25, ayat 21 dan 22, berkata demikian. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ayat ini dikutip kemudian oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 20. Akan tetapi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Dan jika musuhmu haus, berilah ia minum.
Dengan melakukan ini, kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Haleluya. Saudara, jangan salah tafsir, bara api sepertinya sebuah hukuman atau kutukan. Ya, bukan maksudnya seperti itu. Tapi saudaraku, ketika musuhmu atau seterumu lapar, ketika orang-orang yang melukai saudaraku, engkau ya dia dalam keadaan susah, saudara menolong dia, saudara memberikan apa yang dia perlukan. Yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, yang susah saudaraku ditolong. Firman Tuhan berkata, engkau sedang menaruh bara di atas kepalanya. Apa maksudnya saudaraku? Ini adalah satu budaya pada zaman dulu saudaraku di Mesir. Ada seseorang ketika dia mau mengakui kesalahannya, dia merasa malu dengan perbuatannya karena dia mencuri. Saudaraku, dan sebagai wujud penyesalannya, sebagai wujud saudaraku rasa malunya dan dia mau bertobat, dia mengambil saudaraku bara dan ditaruh di atas kepalanya. Tentunya dengan wadah mungkin baskom saudaraku, ya, sebagai tanda bahwa dia menyesal dan dia mau bertobat. Nah, demikian saudaraku maksud firman ini. Bahwa dengan kita terus memperbuat baik, dengan kita terus memberikan saudaraku apa yang orang-orang yang tidak suka dengan kita ini mereka butuhkan, kita berikan kepada mereka. Itu sama seperti kita sedang menaruh bara di atas kepala mereka. Artinya apa yang kita perbuat itu akan menolong mereka untuk menyesal dan bertobat. Ya, saudara, jadi bara di atas kepala bukan hukuman, bukan juga kutukan. Tetapi saudaraku, ini menjadi satu langkah untuk mereka mengalami perubahan. Karena Tuhan sendiri yang akan membalas itu kepada kita. Saudaraku, ya, ayat yang lain berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. 1 Petrus 3:9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, berdoa buat orang-orang yang melukai saudara, yang menyakiti saudara. Ya, mungkin ada di antara kita hari ini, saudaraku, ada yang dilukai, disakiti oleh seseorang, ya, atau seperti bangsa Israel, mereka menganggap bangsa yang lain itu adalah kafir, bangsa yang saudaraku yang boleh saudaraku dimusuhi. Saudara, saya teringat pernah seorang teman saya berkata, kalau dia benci dengan Indonesia. Kenapa? Karena dia keturunan saudaraku. Dia merasa diperlakukan dengan tidak adil. Dia merasa seringkali dirugikan. Ya, ini berurusan dengan bisnis dan sebagainya. Saudaraku, memang itu bisa terjadi di mana saja. Tapi Tuhan mau kita mengasihi orang yang merugikan kita. Berdoa, kalau ada di antara saudaraku di bangsa ini, ya, yang merugikan saudara karena saudara warga keturunan, kasihi dia. Amin. Berdoa untuk dia, berkati dia, saudaraku. Haleluya. Sebagaimana Yesus telah memberikan contoh dan teladan buat kita. Ketika dia ada di atas kayu salib, kalimat pertama yang Yesus ucapkan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus memberikan teladan buat kita. Apa yang dia perintahkan untuk kita mengasihi musuh dan berdoa buat mereka. Yesus membuktikan itu di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di
Di dalam Kisah Rasul, ya, juga pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-60. Stefanus pun juga berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ketika dia dilempar dengan batu sampai mati, saudaraku. Paulus pun juga mengungkapkan hal ini. Saudara, kenapa kita harus lakukan perintah yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menyayangi kamu. Ayat yang ke-45. Boleh sama-sama kita baca ayat 45? 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengan demikian, artinya saudaraku, ketika engkau mengasihi orang yang melukai engkau, ketika engkau memberkati orang yang menyakiti engkau, engkau adalah anak Bapa di surga. Saudaraku, perhatikan di sini. Sebagaimana Bapa di surga katanya, memberikan matahari kepada orang baik maupun juga orang jahat. Memberikan hujan kepada orang benar dan yang tidak benar. Artinya saudaraku, di hati Bapa surgawi tidak ada perbedaan, tidak ada rasis. Yang baik, yang jahat diberkati. Saudaraku, yang benar dan tidak benar tetap menerima yang sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita mengakui kita adalah anak Bapa di surga, kita harus punya hati yang sama. Jangan mengaku anak Bapa di surga kalau masih membenci. Jangan mengaku anak Bapa di sorga kalau belum bisa mengampuni, saudaraku. Kita adalah anak karena kita mewarisi sifat Bapa kita. Bapa kita, saudaraku, adalah Bapa yang baik, yang mengasihi tanpa syarat. Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi tanpa memandang rupa. Nah, Dia mau kita juga anak-anaknya yang mewarisi sifatnya juga sama, saudaraku, mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa memandang rupa. Amin. Halo. Ya. Saudaraku, mengasihi seperti Bapa mengasihi. Ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Like Father, like Son. Sebagaimana Bapa kita di sorga mengasihi tanpa syarat, demikian juga Dia mau kita sebagai anak-anaknya mengasihi tanpa syarat, saudaraku. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya. Ini sebuah, saudaraku, peringatan kepada kita. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa bedanya dengan pemungut cukai? Ya, pemungut cukai ini menggambarkan orang berdosa, saudaraku. Apa bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apa bedanya dengan orang yang belum bertobat, saudaraku? Mereka juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Mereka juga berbuat baik pada orang yang berbuat baik. Tapi Tuhan mau kita punya perbedaan, saudaraku. Kita punya satu kasih yang tidak dimiliki oleh dunia. Yaitu kasih agape, kasih Bapa surgawi, kasih tanpa syarat. Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja,
Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, saudara, ya, memberi salam bukan sekedar menyapa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, tapi saudaraku, memberi salam di dalam ya konteks saudaraku Yahudi maupun juga bangsa-bangsa di Timur Tengah. Salam itu juga adalah doa. Ya, salam juga itu adalah berdoa, saudara, melepaskan doa. Sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika engkau masuk sebuah rumah dan engkau memberikan salam damai sejahtera, shalom. Dan kalau ada orang yang layak di rumah itu, dia akan menerima berkat. Saudaraku, nah demikian ketika kita berkata shalom kepada seseorang, itu artinya kita sedang berdoakan untuk damai sejahtera, untuk berkat Tuhan turun atas orang itu. Jadi saudaraku, ya, mengasihi itu adalah wajib hukumnya. Ya, mengasihi wajib hukumnya. Mengasihi seperti Bapa mengasihi. Haleluya. Ayat yang terakhir. Di dalam ayat 48. Saya ajak Bapak Ibu kita baca sekali lagi ayat 48. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau kita baca ayat ini, rasanya nggak mungkin. Rasanya mustahil kita bisa sempurna seperti Bapa kita disempurna. Tetapi saudaraku, ada ayat paralel yang juga dituliskan di dalam Lukas pasal 6. Ya, saya bacakan ayat yang ke-46. 48 dari dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena dia murah hati, dia memberi, saudaraku, hujan kepada orang yang benar dan tidak benar. Karena dia murah hati, dia memberikan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Saudaraku, jadi artinya kita sempurna, yaitu kita punya hati yang berkemurahan. Hati yang penuh dengan kasih. Kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Kita mengasihi bukan untuk supaya kita dikasihi, saudaraku. Kita mengampuni bukan supaya kita diampuni. Kita berdoa bukan supaya kita dapat berkat, saudara. Tapi kita berdoa supaya orang itu boleh mengalami ya berkat Tuhan dalam hidupnya. Kita mengampuni supaya dia boleh menerima berkat dari Tuhan. Kita mengasihi supaya mereka juga boleh terima berkat daripada Bapa di surga. Itulah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Ketika saudaraku kita ada di dalam hal ini, ketika kita melakukan, mempraktekkan firman ini, kita akan tetap tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudaraku, mari kita sama-sama datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Datanglah dengan hati yang haus. Kalau pada pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan saudara, ada seseorang yang saudara harus ampuni, ada seseorang yang harus saudara kasihi, ada seseorang yang harus saudara doakan dia. Karena orang itu telah menyakiti saudara, karena orang itu telah melukai saudara, karena orang itu telah merugikan saudara, karena orang itu telah menentang saudara. Mari pagi hari ini, sebagai anak-anak Bapa di sorga, kita mau hidup sesuai dengan apa yang Bapa kita punyai.
Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Oleh sebab itu kita juga sebagai anak-anaknya, kita memiliki kasih itu. Kasih yang tak bersyarat itu. Kasih yang tanpa memandang rupa. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih apa adanya. Mari pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita mau berkata kepada Tuhan, Bapa, aku mau seperti Engkau Bapa hidup. Aku mau melakukan seperti apa yang Engkau lakukan Bapa. Aku mau mengasihi seperti yang Engkau mengasihi. Tuhan, aku mau memberkati seperti yang Engkau memberkati. Aku mau berdoa Tuhan Yesus seperti yang Engkau berdoa. Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Dengan kekuatan kami gak mampu mengasihi orang yang merugikan kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang berfirman, Engkau memberikan kami kemampuan. Roh-Mu Tuhan menolong kami. Roh Kudus, bergeraklah di tengah kami. Jamah setiap hati kami, Roh Kudus. Sembuhkan setiap hati yang terluka. Pulihkan Roh Kudus hati kami. Kalau ada hati kami tergores karena sikap, karena perkataan, karena perbuatan seseorang, pulihkan hati kami Tuhan terlebih dahulu. Pulihkan hati kami terlebih dahulu ya Tuhan. Supaya kami bisa mengasihi. Supaya kami bisa memberkati. Berdoa buat mereka. Kiralamaya sikaramasya. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri berkat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hati yang Engkau pulihkan. Kami bersyukur untuk hati kami yang Tuhan sembuhkan. Dan Roh Kudus, tolong kami untuk kami juga boleh mengasihi seperti Bapa mengasihi. Kami mau supaya orang-orang yang selama ini berseberangan dengan kami, mereka juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia. Karena Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Engkau Tuhan memberkati Indonesia. Engkau telah memberikan Tuhan kasih karunia yang menyembuhkan Tuhan saudara-saudara kami yang terdampak dengan COVID. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu, berkat-Mu atas pemerintah kami sehingga mereka dapat Tuhan boleh melayani bangsa kami di dalam Tuhan menangani COVID-19 ini. Sehingga kasus-kasus yang baru terus semakin menurun. Kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, teruskanlah Tuhan perlindungan-Mu atas bangsa ini. Karena bangsa inilah bangsa-Mu ya Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan dari varian-varian yang baru. Tuhan lindungi Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote. 17.000 pulau di negeri ini. Dan ratusan suku bangsa di negeri ini.
Tuhan lindungi. Tuhan lindungi Tuhan. Dari varian-varian yang baru ini. Dan biarlah Tuhan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang mengenal Tuhan. Bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang juga menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berkat-Mu Engkau curahkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan roti dan anggur, ataupun di rumah saudara penggantinya. Kita akan sama-sama makan, minum seperjamuan. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kita melakukan perjamuan, setiap kali kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudaraku, perjamuan ini menjadi komitmen buat kita untuk kita menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan juga buat bangsa-bangsa di mana Tuhan mengutus kita. Haleluya. Syukur bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu Tuhan memenuhi kami. Haleluya Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Shikarabo sandefainai limonitia ina sandononia nanenako yalamote sandonera ya tiala. Haleluya, haleluya Lord. Amen. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan pakai hidup kami menjadi terang, menjadi garam bagi komunitas dimanapun kami berada. Dari rumah kami Tuhan, dari tempat tinggal kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat usaha kami, bahkan dimanapun Tuhan kami berada. Pakai kami sebagai terang dan garam. Kami mau mengasihi semua orang seperti Engkau mengasihi kami. Kami mau memberkati semua orang seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua usaha, semua pekerjaan, semua sekolah dari anak-anak-Mu Tuhan. Biar sepanjang minggu mendatang, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, semuanya berhasil karena Tuhan memberkati. Semua studi anak-anak kami diberkati Tuhan. Mereka berhasil dalam ujian akhir. Perjalanan-perjalanan kami, Tuhan menyertai. Semua kendaraan-kendaraan yang kami tumpangi, darat, laut, dan udara, Tuhan berkati. Sehingga kami tiba di tempat-tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kembali lagi semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terus jadi berkat dimanapun engkau berada. Dari saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amen.